Gimana ini ya? Harga bahan baku naik terus, tapi kalau aku naikin harga jual takutnya pelanggan malah kabur. Kurma coklat ini kan makanan musiman. Kalau nggak laku sekarang ya sudah, bisa pasti bisa rugi total. Dulu modal segini masih cukup buat beli banyak bahan. Sekarang baru beli kurma sama coklat aja sudah hampir habis setengah modal. Belum gula, belum kemasan, belum biaya-biaya lain. Aduh, gimana ini? 3 bulan lalu aku itu bisa dapat stok banyak, produksi lancar, jualan laris. Tapi sekarang sejak harga naik, margin keuntungan makin tipis. Kalau aku tetap pakai bahan berkualitas, modal nggak balik. Mungkin aku itu harus cari pemasok baru, atau mungkin bikin strategi promo biar dagangan ini lebih cepat laku. Bisa juga aku itu coba sistem pre-order kali ya. Jadi aku itu bisa produksi sesuai pesanan saja, biar nggak ada stok yang mubazir. Tapi kalau nggak ada yang pesan, aku tuh bisa makin rugi. Aduh, gimana ini usahaku ya? Tiba-tiba datang teman Reza yaitu Tommy untuk mengembalikan pompa motor. Ini pompa yang kemarin aku pinjam, makasih ya bro, beneran membantu banget di rumah. Gara-gara pompa ini aku itu bisa menyelesaikan kerjaan lebih cepat. Oh iya ya, sama-sama Tom, nggak masalah kok. Lah kok lesu banget muka lo, kenapa jualan sepi ya? Bukan cuma sepi Tom, modal aku itu hampir habis, bahan makin mahal. Aku juga sudah coba nahan harga biar pelanggan nggak kabur, tapi untungnya makin tipis. Kalau aku naikin harga, takut orang-orang malah cari tempat lain. Udah gitu stok ini tidak bisa disimpan lama-lama, kalau nggak laku ya rugi besar. Wah berat juga ya, tapi kan kamu sudah coba cari bahan baku yang lebih murah belum? Aku sudah mencari ke beberapa tempat Tom, tapi hasilnya nihil. Semua harga naik, kurma coklat semuanya makin mahal. Kalau pakai bahan yang lebih murah takutnya rasa berubah, pelanggan nanti bisa kabur. Dilema aku sekarang ini Tom. Gini deh, aku punya kenalan pemasok lemak murah, lumayan lah buat campuran coklat biar nggak terlalu mahal. Banyak orang juga yang pakai, dagangannya tetap laris. Kamu mau aku kenalin? Lemak murah itu aman nggak sih? Ya Tom, aku itu nggak mau pelanggan aku itu kecewa atau malah kena masalah gara-gara bahan yang nggak jelas. Aman bro, kamu tenang aja. Yang penting kamu itu bisa produksi lebih banyak dengan model yang lebih kecil. Soal rasa, kalau diolah dengan benar nggak akan jauh beda dari coklat biasa. Namun percaya sama gue kan? Aku penasaran sih, tapi kamu yakin bahan itu benar-benar aman? Kamu sendiri udah pernah pakai belum? Aku sih nggak jualan makanan, tapi aku tuh kenal banyak pedagang yang pakai ini. Mereka aman-aman aja, jualannya tetap laris. Kalau kamu mau, nanti aku antarkan ke orang yang biar kamu itu bisa lihat sendiri. Oke deh, aku nggak punya banyak pilihan sekarang. Mungkin aku itu perlu lihat langsung dan menanyakan lebih lanjut soal bahan ini. Kalau memang bisa bantu menurunkan modal tanpa mengganggu kualitas, aku pertimbangkan deh. Gitu dong, santai aja bro, jangan kebanyakan mikir nanti malah bikin pusing. Yuk, kapan kamu mau ketemu orangnya? Bisa aku atur sekarang juga bisa kalau kamu mau. Nggak sekarang deh Tom, aku itu mau pikir-pikir dulu semalam 2 malam lah. Besok aku kasih kabar ke lo ya. Oke nggak masalah, tapi jangan kelamaan mikir ya bro. Bisnis nggak bisa jalan kalau kamu itu terlalu ragu. Kapanpun kamu siap, kasih tahu ke gue ya. Ya Tom, aku itu ngerti. Makasih ya udah mau dengerin keluh kesah gue. Aku benar-benar butuh solusi sekarang. Santai aja bro, teman kan harus saling membantu. Nanti kamu kasih kabar ya kalau kamu itu udah ketemu teman aku. Nah itu alamatnya. Kalau gitu aku pulang ya, mau nganter bini ke pasar. Ya Tom, makasih ya. Tommy menepuk bahu Reza kemudian pergi meninggalkan Reza. Keesokan harinya Reza pergi ke alamat yang diberikan oleh Tommy. Permisi Pak, saya Reza teman Tommy. Katanya Bapak punya stok lemak murah buat campuran coklat ya? Oh, dari Tommy ya? Ya, saya ada stoknya. Berapa banyak yang kamu butuhin? Saya baru pertama kali pakai ini sih Pak. Jadi saya itu coba dulu deh. Kalau cocok nanti saya itu ambil lebih banyak. Yang penting bisa bikin produksi saya lebih hemat. Kira-kira untuk 10 kilo coklat, saya butuh berapa banyak lemak ini Pak? Tergantung mau berapa kental coklat kamu. Biasanya sih kalau 1 kilo lemak bisa dicampur sama 5 kilo coklat tanpa bikin tekstur berubah banyak. Kalau kamu itu mau lebih irit ya bisa lebih banyak lagi campurannya. Oh begitu ya. Oke kalau gitu saya ambil 2 kilo dulu ya. Berapa harganya Pak? 2 kilo saya kasih harga spesial buat kamu deh, 50.000 aja per kilonya. Murah kan? Jauh lebih hemat dibandingkan kamu pakai coklat murni. Ya lumayan juga hematnya, tapi ini aman kan Pak? Maksud saya itu nggak ada efek samping atau gimana begitu. Saya kan jual makanan, jadi saya itu harus hati-hati. Aman aman, banyak yang pakai ini buat campuran. Yang penting takarannya pas, nggak usah kebanyakan. Dijamin nggak ada yang bakal tahu bedanya kok. Oke deh, saya percaya sama rekomendasi si Tommy. Ini uangnya Pak, tolong dibungkusin ya.
Nah, ini barangnya, semoga cocok sama usaha kamu ya. Kalau nanti butuh lagi langsung hubungi saya. Siap Pak, makasih banyak. Semoga ini bisa bantu usaha saya yang lagi berkembang. Ini Pak uangnya. Setelah mendapat apa yang dibutuhkan, dia lalu membuat kurma coklat dengan resep baru. Oke Reza, ini saatnya modal sudah ditekan, bahan sudah lengkap, tinggal eksekusi. Kurma coklat ini harus jadi produksi terbaik yang bisa aku jual. Pelanggan nggak boleh sadar kalau aku itu ganti bahan. Harus tetap enak dan tetap laku deh. Dulu aku itu pakai coklat Asia yang lelehnya sempurna. Sekus harus coba campuran ini. Kalau rasanya nggak beda jauh, berarti ini keputusan yang tepat. Tapi kalau beda, nggak boleh beda. Aku nggak boleh gagal. Kelihatannya sama sih, nggak ada yang berubah mencolok. Warna masih pekat, tekstur masih lembut. Mungkin ini benar-benar solusi yang aku butuhkan. Satu selesai, tinggal bikin ratusan lagi. Kalau semuanya berjalan lancar, besok aku tuh bisa mulai jualan dengan harga yang lebih bersaing. Ini harus berhasil. Ini harus jadi awal dari kesuksesan yang baru. Keesokan harinya Reza kembali berjualan, namun kali ini dia menjualnya dengan harga yang lebih murah daripada biasanya. Mas, saya beli 5 bungkus ya. Kemarin saya coba satu ternyata enak banget. Sekarang anak-anak di rumah minta lagi. Wah, makasih banyak ya, Pu. Saya bungkusin sekarang ya. Mas, kurma coklatnya masih ada kan? Saya mau borong 10 bungkus deh. Murah dan enak banget sih. Jadi sekalian buat dibagi ke tetangga. Masih ada 10 bungkus ya. Saya siapin sekarang juga deh. Gila, ini beneran laku keras nih. Biasanya aku itu cuma jual beberapa bungkus, sekarang dalam 1 jam aja sudah setengah habis. Gak nyangka perubahan sedikit dari bahan bisa bikin perbedaan yang besar banget ini. Pada hari itu juga banyak pelanggan yang membeli kurma coklat milik Reza hingga tak tersisa. Habis, semuanya habis. Ini pertama kalinya aku jualan laris secepat ini. Aku itu nggak cuma balik modal, tapi untungnya juga lumayan gede banget loh. Ini baru awal. Kalau tiap hari aku bisa kayak begini, agak lama lagi aku tuh bisa jadi pengusaha sukses. Aku bisa tambah produksi, tambah karyawan, tambah lapak. Ini kesempatan yang besar nih. Namun salah satu pelanggan yang memberi kurma coklat itu merasakan sesuatu yang aneh dengan kurma coklat yang biasa dia makan. Kok baunya beda ya? Biasanya kurma coklat Reza wangi khas coklat asli, tapi sekarang ada aroma yang agak aneh. Apa cuma perasaanku aja ya? Yang ini tetap lembut dan creamy, sementara yang dari Reza rasanya seperti ada tambahan sesuatu yang bikin lebih licin di lidah. Apa mungkin dia itu pakai campuran lain biar lebih murah? Kalau benar begitu, aku tuh harus cari tahu lebih lanjut deh. Aku nggak mau beli makanan yang kualitasnya turun tanpa aku tahu penyebabnya. Baru beberapa hari berjualan, Reza sudah mendapatkan banyak keuntungan dan dia menggunakan uang itu untuk membeli barang-barang mewah. Haha, akhirnya nih baru namanya sukses. Siapa yang sangka dari jualan kurma coklat aku bisa beli mobil sekeren ini. Nggak nyangka juga kalau usaha sekecil itu bisa bikin aku itu kaya dalam waktu yang singkat. Sekarang tuh bukan Reza yang dulu lagi. Iya. Lihat tuh, semua mata tertuju ke aku sekarang. Dulu siapa yang peduli sama Reza, si tukang kurma. Sekarang, semua bakal hormat deh sama aku.
Tom, gimana? Keren kan mobil baruku? Dulu kita naik motor butut, sekarang aku udah bisa beli mobil mewah. Kamu kapan nyusul nih? Wah, selamat ya Reja. Nggak nyangka usaha kurma coklat kamu itu bisa sampai sejauh ini. Tapi gimana rasa jualan pakai bahan-bahan murah? Kamu yakin ini bakal bertahan lama? Ah, kamu ini ngomong apa sih Tom? Yang penting cuan, pelanggan senang, aku makin kaya. Selesai urusan. Aku nggak peduli gimana caranya, yang penting hasilnya nyata. Lagian kalau mereka itu suka berarti nggak ada masalah kan? Udahlah Tom, hidup ini harus dinikmati. Kalau kamu tetap mikirin hal yang kecil kayak gitu, kamu nggak bakal maju. Aku dulu juga banyak mikir, tapi lihat sekarang, aku tuh kayak aku sukses. Udah aku mau jalan-jalan dulu ya. Pak Darman yang seorang penjual coklat merasa ada yang aneh dengan kurma coklat milik Reza dan memutuskan untuk menyelidikinya. Ini bukan coklat murni baunya, ada aroma minyak yang aneh, teksturnya juga lebih licin, lebih berminyak, bukan seperti coklat yang berkualitas yang biasa ku pakai dulu. Apa mungkin ada bahan campuran yang tidak seharusnya ada di sini? Seharusnya coklat asli meleleh, teksturnya lembut dan menyatu sempurna dengan air, tapi ini ada lapisan minyak yang pisah. Ini nggak wajar, ada sesuatu yang dicampurkan di sini. Rasanya lebih gurih dari coklat biasanya, tapi bukan gurih yang alami. Kok nggak salah, ada tekstur ini lemak babi nih. Jadi selama ini aku sudah lama di bisnis ini, tidak mungkin harga jualnya itu bisa serendah itu tanpa ada trik tertentu. Aku harus tahu dia itu dapat bahan ini dari mana. Kalau benar-benar dia pakai campuran yang nggak aman, ini bisa jadi masalah yang besar. Aku tidak bisa tinggal diam. Kalau ini benar-benar melanggar, aku harus ungkap semuanya. Aku harus cari tahu sumber bahan yang ia pakai. Dan kalau memang ada yang nggak beres, Reza harus bertanggung jawab. Pak Darman kemudian pergi dan memberitahu warga tentang apa yang sedang Reza campurkan ke dalam jualannya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ini menyangkut makanan yang kita konsumsi, menyangkut kesehatan kita semua. Ada apa Pak? Kenapa serius banget? Ya, ini tentang apa sih? Ini tentang kurma coklat yang dijual oleh Reza. Saya sudah mengujinya sendiri dan hasilnya mencurigakan. Coklat yang ia gunakan bukan coklat murni. Ada sesuatu yang tidak wajar di dalamnya. Saya yakin dia menggunakan bahan-bahan campuran yang tidak sehat. Maksudnya gimana ya Pak? Saya baru saja beli banyak buat oleh-oleh loh. Saya juga sering beli dari Reza, rasanya memang beda, tapi saya pikir cuma perasaan saya aja. Apa benar ada yang nggak beres? Saya sudah lama bekerja di bisnis coklat. Saya tahu mana coklat yang asli dan mana yang sudah dicampur dengan bahan-bahan murahan. Saya yakin Reza pakai bahan yang tidak seharusnya ada di makanan kita. Apa kalian mau itu diam saja setelah tahu ini? Kita nggak bisa diam saja. Kalau benar curang, kita harus minta penjelasan langsung dari dia. Benar, kita harus datangi rumahnya sekarang. Kita nggak bisa membiarkan dia terus jualan makanan yang mungkin berbahaya. Warga kemudian berbondong-bondong pergi ke rumah Reza untuk melakukan protes. Reza, keluar kamu. Kami mau bicara. Jelaskan soal kurma coklatmu. Apa benar ada campuran bahan yang nggak halal? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini ya? Kok rame-rame ke rumah saya? Saya lagi santai, tahu-tahu ada demo di depan rumah. Jangan pura-pura kau tahu tidak tahu. Reza, kami datang di sini ingin penjelasan dari kamu. Apa benar coklat yang kamu pakai ini ada bahan campuran yang tidak seharusnya? Saya sendiri sudah mengujinya dan hasilnya mencurigakan. Ya benar, saya juga merasa ada yang aneh sama rasanya. Biasanya lembut dan enak, sekarang lebih berminyak dan bau aneh. Kamu pakai bahan apa sebenarnya? Anak-anak saya baru saja makan kurma coklat kamu dan dia mengeluh sakit perut. Jangan-jangan ini ada hubungan sama bahan yang kamu pakai lagi. Mama, ibu, jangan percaya omongan yang nggak jelas. Saya jamin semua bahan yang saya pakai itu halal. Saya cuma pakai coklat yang berkualitas dan berbahan yang baik. Mana mungkin saya itu pakai bahan-bahan yang aneh. Saya ini pedagangnya jujur. Kalau memang benar halal, kenapa teksturnya berubah? Kenapa rasanya tidak seperti dulu? Jangan-jangan kamu itu pakai bahan yang lebih murah supaya untungnya lebih besar. Kamu dulu jualan nggak kayak sekarang. Reza, baru berapa bulan dagang kamu itu udah beli mobil. Dari mana uang sebanyak ini? Kalau nggak ada yang kamu otak-atik dari bahan. Ya dulu daganganmu biasa aja, sekarang mendadak laris manis dan murah banget. Jangan-jangan kamu nipu kami semua lagi. Aduh bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini cuma pedagang kecil. Mana mungkin saya itu bisa langsung kasih bukti ke begitu saja. Tapi percayalah, saya tuh nggak mungkin menipu pelanggan sendiri. Lagi pula kalau memang ada masalah, pasti sudah ada yang sakit atau komplain yang besar-besaran kan. Nyatanya dagangan saya itu laris manis. Itu bukti kalau produk saya itu aman dan berkualitas. Kalau memang halal, mana buktinya? Kami mau lihat langsung dari mana kamu itu beli bahan-bahannya. Kalau memang jujur, kasih tahu kami siapa pemasoknya. Jangan-jangan kamu itu pakai bahan campuran yang tidak layak dikonsumsi.
Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah khawatir. Semua bahan-bahan yang saya beli dari pemasok terpercaya. Saya itu janji, saya itu nggak pernah main-main dengan usaha saya sendiri. Lagi pula, kalau saya itu bohong, saya sendiri yang rugi kan? Baiklah, kalau memang begitu, kami akan mencari bukti lebih lanjut. Tapi ingat ya Reza, kalau ketahuan kami itu berbohong, kamu akan menanggung akibatnya. Ya, jangan kira kami ini diam saja ya. Kalau sampai ada yang sakit karena kurma coklatmu, kami semua akan menuntut kamu. Sial, mereka itu nggak akan berhenti sampai dapat bukti. Kalau Pak Darman terus menyelidiki, cepat atau lambat semuanya bakal ketahuan. Aku nggak bisa tinggal diam nih. Aku harus pergi dari sini. Tanpa pikir panjang, Reza pun kabur. Dan warga yang sedang marah mengejarnya. Hei, jangan lari kamu Reza. Warga semua, ayo kejar Reza. Dia harus bertanggung jawab sama perbuatannya. Aku harus menyerah dulu nih. Tapi di mana ya? Kalau aku itu pergi ke kota terlalu beresiko. Semua orang kenal aku sekarang. Aku itu nggak bisa naik bus atau kendaraan umum. Pasti akan ada yang mengenali aku. Hutan, itu satu-satunya tempat di mana nggak ada yang bisa menemukan aku untuk sementara waktu. Setidaknya sampai aku itu bisa pikirkan cara keluar dari masalah ini. Dan Reza pun langsung lari menuju hutan agar para warga kesulitan untuk mengejarnya. Aku nggak pernah membayangkan harus lari seperti ini. Semua ini karena keserakahanku sendiri. Tapi nggak ada pilihan lain. Aku harus bertahan. Sampai saat di tengah hutan, dia menemukan sebuah gubuk dan memutuskan untuk bersembunyi di sana. Itu ada gubuk. Akhirnya tempat buat istirahat. Aku nggak peduli ini tempat siapa. Yang penting aku bisa bersembunyi sebentar. Akhirnya aku bisa duduk sebentar. Aku harus pikirkan langkah selanjutnya nih. Aku nggak bisa terus-terusan kabur begini. Namun ternyata gubuk yang dimasuki Reza itu adalah kandang babi. Apa-apaan ini? Kandang babi? Sial! Babi itu lalu menyeruduk Reza dengan keras hingga tewas. Tidak.